Dor, hai guys. Pada video sebelumnya kita udah membahas pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert yang sudah resmi diumumkan oleh PSSI ya. Di video itu kita membahas track record dari Patrick Kluivert yang kata Pak Erick Thohir track recordnya bagus. Gimana hasilnya? Ya, buat kalian yang belum nonton silahkan cek di pojok kanan atas ini ya. Nah, di video ini kita akan membahas dampak buruk kepergian Sinteyong bagi timnas Indonesia. Sebenarnya pergantian pelatih baik di tim nasional maupun di level klub itu adalah hal yang biasa dan lumrah saja ya. Tapi biasanya untuk mengganti pelatih itu harus ada momentum terlebih dahulu. Misalnya ada target, kalau misalnya 3 kali kalah kita ganti, atau kalau misalnya nggak lolos kejuaraan A kita ganti. Nah, di pergantian STY ini memang cenderung menimbulkan pro dan kontra karena di tengah-tengah perjalanan ya, belum sampai ke target yang ditentukan oleh PSSI, yaitu masuk ke ronde 4 atau lolos langsung ke Piala Dunia. Oke, jadi di video ini kita akan membahas dampak buruk kepergian STY dari timnas Indonesia yang sudah resmi diumumkan oleh PSSI akan digantikan oleh Patrick Kluivert, mantan pemain Barcelona dan Ajax. Langsung kita masuk ke poin pertama. Ini ada 5 poin ya. Dan ada juga dampak baiknya nanti di belakang. Tentu aja kalian boleh nggak setuju dengan dampak buruk yang akan ditampilkan di video ini. Tapi tonton dulu sampai selesai baru kalian komen ya. Dampak yang pertama adalah pertemuan pelatih baru dan para pemain timnas kita baru akan terjadi saat jeda internasional, yaitu dari tanggal 17 Maret hingga 25 Maret tahun 2025. Karena banyak pemain timnas kita yang berlaga di kompetisi Eropa, di mana saat ini kompetisi Eropa masih berlangsung dan tidak ada libur sampai tanggal 17 Maret 2025. Hal ini tentu akan menjadi masalah karena pada Maret 2025 kita akan menggelar 2 laga sekaligus. Yang pertama pada tanggal 20 melawan Australia di Australia, lalu yang kedua melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret di Gelora Bung Karno. Jadi sang pelatih baru siapapun itu ya nanti hanya mempunyai waktu kurang lebih 3 hari untuk mempersiapkan pertandingan melawan Australia yang juga termasuk pertandingan hidup dan mati di bulan Maret ini ya. Lawan Australia dan Bahrain itu termasuk pertandingan hidup dan mati. Dampak kedua adalah perbedaan dalam melatih tim nasional dan melatih klub. Jika melatih klub, pertandingan bisa dilangsungkan seminggu atau 2 kali dalam seminggu, di mana pelatih baru relatif mudah untuk beradaptasi dan berbicara dengan para pemain karena langsung ketemu ya. Sedangkan untuk melatih tim nasional, waktu pelatih bertemu mereka atau bertemu para pemain sangat terbatas. Jadi dari banyaknya klub nih, kan pemain di banyak klub nih yang berbeda-beda, itu baru ketemu saat jeda internasional. Jelas ini berbeda dengan tim nasional kita yang dulu, di mana pemain rata-rata bermain di Liga Indonesia, jadi bisa ketemu kapan saja. Jadi pada dampak kedua ini jelas saja tidak ada chemistry antara pelatih dan pemain karena baru ketemu 3 hari sebelum pertandingan. Dan kalau di klub juga bedanya kita bisa melakukan evaluasi kapan aja. Misalnya pertandingan pertama dan kedua pelatih baru ini kalah, tapi kan bisa ketemu langsung dan melakukan evaluasi untuk pertandingan selanjutnya. Kalau di tim nasional itu sulit karena ketemunya jarang-jarang. Dan untuk situasi tim nasional saat ini juga sangat riskan ya, karena kita akan menghadapi pertandingan hidup dan mati di bulan Maret ini. Dampak yang ketiga adalah pengenalan taktik dan sistem permainan yang sulit dilakukan karena membutuhkan komunikasi langsung. Misalnya pada technical meeting atau pertemuan tertentu yang berisi jajaran pelatih, misalnya direktur teknik itu dan pelatih, dan sebagian besar pemain inti secara tatap muka. Nggak mungkin kalau misalnya mau jelasin lewat Zoom gitu taktiknya. Masa iya si pelatih baru harus menjelaskan taktik dan game plan-nya satu persatu gitu? Atau Zoom meeting gitu rame-rame, yang tentu aja kurang efektif ya karena nggak bertemu secara tatap muka. Dampak yang keempat adalah adanya perubahan dalam pemilihan pemain dan penentuan line up. Saat ini pelatih baru belum bisa mengecek pemain secara langsung satu persatu, nggak mungkin. Misalnya yang satu di Belanda dia terbang ke Belanda, terus yang satu di Inggris terbang ke Inggris, terus yang satu di Belgia terbang ke Belgia gitu, buang waktu.
Saat ini yang bisa dilakukan oleh pelatih adalah mungkin menonton tayangan video permainan timnas sebelumnya dan berdiskusi dengan asisten pelatih atau manajer timnas untuk mengetahui data fisik pemain dan gaya bermain pemain. Tetapi sebagai pelatih, tentu dia mempunyai ego tersendiri untuk menentukan pemain berdasarkan taktik dan strategi yang akan dia terapkan. Tentu hal ini seharusnya tidak menjadi masalah karena sebagai pelatih baru biasanya wajar membutuhkan proses. Masalahnya pada bulan Maret ini kita akan menjalani pertandingan hidup dan mati sehingga kita tidak bisa menunggu proses tersebut lebih lama. Dan gue berharap adanya kendala ini tidak memecah belah pemain ya nanti di ruang ganti. Misalnya biasanya STY kan udah pakemnya sama Rizky Ridho, tapi misalnya Patrick Kluivert nggak begitu suka nih, nanti dimasukin yang lain misalnya akan Balgot gitu. Dan kayak Witan sama Marcelino misalnya tidak selalu menjadi pilihan utama. Semoga kekompakan pemain tetap terjalin ya di era kepelatihan baru ini. Apalagi jangan ada benturan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Kita harus tetap mengedepankan atau menomorsatukan kepentingan nasional. Jangan ada upaya pecah belah nanti di dalam skuad ini. Berikutnya adalah dampak kelima, dampak yang terakhir, yaitu tekanan besar langsung tertuju kepada pelatih baru, terlebih dari fans STY ya. Hal ini tentu berbeda jika pergantian pelatih dilakukan setelah kualifikasi Piala Dunia, terlepas apapun hasil yang akan diraih oleh Sintayong. Jika pada dua pertandingan tersebut timnas kalah pada bulan Maret ya, maka bukan hanya pelatih baru yang disalahkan, tapi juga PSSI. Itu juga akan mencoreng prestasi Erick Thohir yang sejauh ini sudah bagus ya. Dan bagi pelatih baru, kekalahan tidak akan berdampak apapun karena dia udah dikontrak misalnya 2 tahun. Dan jika dipecat, dia akan senang karena menerima kompensasi. Jadi ibarat di militer nih, pelatih baru ini belum mempunyai jiwa korsa yang sama dengan anak-anak dan para supporter. Jadi nothing tulus saja, kalau misalnya gue dipecat ya gue dapat kompensasi. Cuek-cuek aja, yang penting gue tetap untung. Yang rugi adalah persepak bolaan di Indonesia, para fans, dan juga para pemain timnas kita ya tentunya. Dan yang paling menakutkan adalah jika pada bulan Maret nanti timnas kita tidak optimal, kesalahan akan ditujukan kepada Patrick Kluivert oleh netizen dan para pecinta timnas Garuda. Hal ini tentu saja bukan kesalahan Patrick Kluivert karena dia memang masuk pada saat yang kurang tepat menurut gua. Jadi apapun hasilnya di bulan Maret nanti, gue minta netizen jangan membuli dia gitu, atau jangan menggerundung gitu, atau langsung memenuhi kolom komen IG dia atau DM di IG dia dengan serangan-serangan yang menyakitkan. Itu akan berdampak bagi Patrick Kluivert sendiri dan keluarganya. Jadi kita tetap harus bijak karena ini bukan murni kesalahan dari Patrick Kluivert apapun hasilnya nanti. Dan terakhir kita akan memasuki ke dampak positif datangnya Patrick Kluivert ya menggantikan STY. Ada dong dampak positifnya, yaitu masa depan adalah misteri. Jadi kita belum bisa tahu sampai di bulan Maret nanti. Itu adalah sisi positifnya. Siapa tahu malah sama Patrick Kluivert kita bisa semakin menggila gitu. Jadi kita harus tetap optimis apapun keputusan PSSI dan mendukung langkah tim nasional untuk menuju mimpi ke Piala Dunia. Dan buat kalian yang tidak setuju atau bahkan ingin menambahkan dampak-dampak lain yang akan terjadi dalam waktu dekat ya paling tidak, silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komen. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat dan tetap semangat Garuda, kamu bisa. Kita dukung terus ya. See you, sampai ketemu di video selanjutnya guys.